Saudara-saudaraku pegawai yang terkecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Semua orang pasti mengenal Bapak Proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, atau yang dikenal dengan Bung Karno. Presiden pertama Indonesia ini dipercaya mempunyai kesaktian atau kemampuan spiritual yang luar biasa, sehingga mampu mengguncang dan menggemparkan dunia. Bung Karno pernah mendapat ancaman pembunuhan lebih dari 7 kali, dan tidak ada yang berhasil. Hal itulah yang diungkapkan Soekarno dalam pidato pelengkap Nawaksara. Lolosnya Soekarno dalam upaya pembunuhan-pembunuhan ini dinilai sebagian orang, karena kesaktian yang dimilikinya. Soekarno dianggap memiliki banyak ajimat, dan benda pusaka yang melindunginya. Namun hal itu seringkali dibantahnya. Bahkan, dalam pidato pelengkap Nawaksara, Soekarno kembali menegaskan bahwa lolosnya dia dari upaya pembunuhan itu hanya karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Syukur alhamdulillah, saya dalam semua peristiwa itu dilindungi oleh Tuhan. Sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Kalau tidak, tentu saya sudah mati terbunuh. Dan mungkin, akan saudara-saudara namakan, tragedi nasional, kata Soekarno dalam pidatonya. Masyarakat tetap saja menganggap Bung Karno sebagai orang sakti. Apalagi sudah bukan rahasia umum lagi jika Bung Karno dikenal sebagai pecinta benda pusaka. Beberapa ajimat yang diyakini sebagian orang dimiliki Bung Karno adalah aji lembu sekilan. Ajimat ini konon dimiliki Patih Gajah Mada. Kehebatan ajimat ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya. Ajimat dan benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Bung Karno adalah wesi kuning. Beberapa orang dekat Bung Karno meyakini, kemanapun dia pergi selalu mengantongi benda pusaka sebesar lidi ini di bajunya. Khasiat benda ini sama dengan aji lembu sekilan. Ajimat ini konon pernah dimiliki oleh Adipati Minakjinggo, yang melakukan perlawanan terhadap Majapahit, untuk mengawini Ratu Majapahit, Dewi Suhito. Pemegang benda pusaka ini, diyakini akan terlindung dari berbagai mara bahaya dan kejahatan musuh. Konon kabarnya, pusaka ini sudah dimusnahkan dan serpihan kecilnya saja yang dipegang Bung Karno. Lolosnya Bung Karno dalam berbagai upaya pembunuhan, mulai dari pelemparan granat di Cikini, serangan bom, hingga penembakan saat sholat Idul Adha, semakin menguatkan wacana ajimat dan pusaka itu. Benda keramat lain yang dimiliki Bung Karno adalah tongkat komando. Tongkat komando yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Tongkat itu diyakini memiliki kekuatan gaib, karena berisi keris pusaka yang sangat sakti. Tongkat komando Bung Karno dibuat dari kayu pucang kalak. Kayu jenis ini dianggap memiliki khasiat kanuragan. Bila ditaruh di atas air, maka bayangan kayu ini akan menyerupai ular yang sedang berenang. Kelebihan keris pusaka ini sanggup melindungi pemegangnya dari bahaya yang mengancam. Keris ini juga sanggup meluluhkan hati para lawannya,
menumbuhkan rasa iba, dan bisa menambah kewibawaan. Benda pusaka lain yang diyakini dimiliki Bung Karno adalah keris pusaka peninggalan Perang Puputan, Bali. Keris ini pernah digunakan Raja Singasari untuk berperang, dan telah menelan banyak korban jiwa. Keris ini merupakan warisan dari Ibunda Bung Karno, Idayu Nyoman Rai yang masih keturunan Raja Singasari. Ujung keris ini telah berkarat, karena terkena darah orang-orang Belanda yang tewas terbunuh. Suatu ketika, Bung Karno pernah mengatakan dirinya selalu membawa keris itu kemanapun dia pergi, agar selalu teringat dengan semangat Perang Puputan yang sangat melegenda, dan anti-kolonialisme itu. Sebagai keturunan Raja Singasari dan Nyai Ageng Serang, Bung Karno diyakini mewarisi keberanian dan kesaktian kedua pejuang itu. Sebagian orang Bali bahkan menganggapnya sebagai penjelmaan dewa. Setiap kali Bung Karno mendatangi Bali, wilayah itu kerap dituruni hujan. Hal ini sangat disyukuri masyarakat Bali yang wilayahnya kerap dilanda kekeringan. Kebetulan ini dianggap sebagai kesaktian Bung Karno. Hal itu kadang dihubung-hubungkan dengan kesaktian yang dimiliki para leluhur Bung Karno, dari Raja Singasari dan Nyai Ageng Serang yang telah terkenal sejak zaman kerajaan yang melawan Belanda. Semua hal itu dengan tegas dia ungkapkan, menurutnya itu pemujaan yang begitu besar terhadap dirinya, itu membuktikan bahwa rakyat mencintainya. Kecintaan rakyat Indonesia terhadap Bung Karno tampak sangat nyata, ketika proklamator Indonesia itu meninggal dunia. Awan hitam tampak menyelimuti langit Indonesia, kesedihan rakyat sangat terasa. Pada 21 Juni 1970, 3 tahun setelah diberhentikan sebagai presiden, Bung Karno meninggal dunia akibat menderita sakit ginjal kronis, sehingga ginjalnya tidak berfungsi sama sekali. Masyarakat Indonesia percaya, hingga kini sosok Bung Karno masih hidup, dan berada di tengah-tengah mereka. Penjelmaan sosok Bung Karno itu berada dalam setiap ajaran-ajarannya, yang terus digali hingga saat ini. Itulah kisah beberapa ilmu kesaktian yang dimiliki Bung Karno. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam informasi ini, dan gambar atau video ini hanyalah ilustrasi. Semoga bermanfaat.